Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di jam doa hari Sabtu pagi, di mana kita semua bersama-sama berdoa dan mengawali kehidupan pada pagi hari ini dengan bertemu dan bercakap-cakap dengan Engkau, merenungkan segala firman-Mu dan juga merenungkannya sehingga ketika kita semua menjalani kehidupan, kita boleh mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Jadi pagi hari ini sesuai dengan tema dari Gereja Baptis Indonesia Depok bulan Desember, sambutlah Yesus Sang Raja Damai. Jadi saya akan ambil dari kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, kemudian ditambah satu lagi yaitu kitab Titus 2 ayat 11 sampai 14. Judul dari renungan pada pagi hari ini adalah Mari Nobatkan Sang Raja Damai-Mu. Sebelum kita mengawali renungan pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Ini semua karena kasih karunia dan juga kasih sayang-Mu kepada kami semua. Biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu, Engkau beri kami hikmat yang banyak ya Tuhan, supaya ketika kami belajar, kami boleh merenungkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami, terutama pada saat pagi hari ini, di akhir Desember, kami semua menantikan perayaan hari lahir Engkau ya Tuhan ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Ya, pagi hari ini kita semuanya menyambut Natal yang akan segera tiba. Biasanya gedung-gedung gereja sudah mulai berhias dengan cantik, kemudian ada paduan suara yang berlatih menyanyikan pujian, kemudian ada lagi panitia Natal yang pastinya akan bekerja demikian keras untuk supaya acara-acara yang akan diselenggarakan boleh berjalan dengan baik. Juga di tiap-tiap rumah tangga tidak kalah juga meriahnya, mulai dari membuat kue-kue, kemudian mungkin ada yang bikin baju baru, mungkin juga ada yang mempersiapkan open house supaya semua orang yang mau datang boleh datang ke rumah kita. Itu sebagian dari gambaran bagaimana kita semua biasanya menyambut Natal, kelahiran dari Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya ketika kita memikirkan bahwa ada banyak kegiatan yang kita semua lakukan, itu adalah suatu hal yang biasa sering kita lakukan ya. Tetapi sesungguhnya apa yang firman Tuhan katakan tentang makna kelahiran Yesus Sang Raja Damai? Seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit, saya bacakan dari, nanti kita akan baca sama-sama dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, itu menjelaskan janji dan harapan dari Yesus Sang Raja Damai. Kemudian yang Titus 2 ayat 11 sampai 14 itu Raja Damai bukan hanya janji dan berjanji dan memberikan harapan, melainkan Paulus menulis di kitab Titus itu bahwa kedatangan Raja Damai itu merupakan satu kasih karunia buat kita yang percaya. Jadi sehingga barang siapa yang menerima kasih karunia itu diminta untuk merespon, diminta untuk memberikan suatu sikap bagaimana sih sebetulnya kita menyambut Sang Raja Damai. Jadi ada beberapa poin yang akan kita belajar. Poin yang pertama adalah Raja Damai telah datang.
yang membawa sukacita. Kita akan bacakan dari Yesaya 9. Kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab, mari kita akan baca sama-sama. Kelahiran Raja Damai, itu adalah judul dari perikopnya. Kita mulai dari ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berdarap-darap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Yesaya mengakhiri di dalam ayat yang ke-6, yaitu suatu sikap ataupun suatu karakter Tuhan yang menjanjikan sukacita itu, yaitu dia berkata seperti ini, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Itulah yang kita sudah bacakan dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Dilanjutkan dengan Titus 2. Titus 2 ada di dalam perjanjian baru. Jadi kitab Titus itu ditulis oleh Rasul Paulus. Ayat 11 sampai 14. Judul perikopnya adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita bacakan, yang akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini. Jadi poin yang pertama yang akan kita semua belajar yaitu dari Yesaya 9 tadi ayat 1 dan 2. Bangsa Yehuda dan Israel utara itu hidup di dalam kegelapan besar. Sudah terperosok ataupun sudah terhilang dalam dosa ketahyulan. Jadi Yesaya 9 ini dimulai dengan suatu perbandingan yang kontras dari ayat 1. Ayat 1 disampaikan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Kemudian dia melihat terang yang besar. Kemudian mengerucut lagi mereka yang diam dalam negeri kekelaman. Ternyata atasnya terang telah bersinar. Jadi sangat jelas betapa kehadiran dari Sang Raja Damai itu sungguh dinantikan. Kemudian ayat 2 menyampaikan di situ menimbulkan banyak sorak dan sukacita besar yang digambarkan sebagai
sukacita besar di waktu panen, dan bersorak-sorak waktu membagikan jarahan. Memang ketika kita merayakan waktu panen, waktu menuai suatu hal, suatu tanaman yang kita tanam, itu pasti sukacita. Juga ketika kita membagi hasil jarahan, itu pasti kita bersukacita. Tetapi yang ditekankan di sini, kenapa banyak sorak-sorai dan sukacita? Karena mereka semua ataupun Yesaya menekankan bahwa sukacita itu karena Tuhanlah yang melakukan. Tuhanlah yang melakukan sehingga panen berhasil, sehingga jarahan itu boleh mendapatkan bagian masing-masing dari jarahan itu dengan sukacita. Kemudian yang kedua adalah dampak dari Raja Damai yang telah datang tadi. Ini menjadi alasan mengapa mereka bersukacita. Nah, di ayat 3 dikatakan ada beberapa kata yang memulai satu kalimat, yaitu ada kata karena dibebaskan dari kuk, dalam artian dosa ya. Kemudian ada gandar, ada tongkat. Jadi kuk itu secara harafiah adalah kerangka yang menghubungkan dua ekor lembu yang membajak di sawah. Kemudian secara metafora melukiskan juga takluknya seseorang pribadi kepada orang lain yang berkuasa. Jadi lembu itu pasti akan menurut, akan takluk kepada petani yang memakaikan kuk di atas bahunya. Jadi Tuhan Allah menjanjikan pembebasan melalui nubuatan Yesaya tadi. Bangsa itu akan dibebaskan dari kuk penindasan bangsa Asyur. Jadi kedatangan Raja Damai atau Natal yang sering kita peringati atau kita rayakan itu hendaknya tidak hanya sebagai ritual ataupun rutinitas di setiap tahun, melainkan untuk membebaskan kita dari ikatan perhambaan atas dosa, yang pastinya itu harus dilakukan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita semua yang orang sudah percaya Tuhan Yesus dan kita sudah dimerdekakan, seharusnya bisa menikmati damai yang ada di dalam Dia. Tadi ayat 3 dimulai dengan kata karena ya, karena dibebaskan dari kuk. Kemudian ayat yang keempat juga pakai karena juga, karena Allah telah membebaskan atau membela dari cengkeraman maut. Nah, ketika kita sudah bebas dari cengkeraman maut dan mendapatkan hidup yang kekal, pasti kondisi kita semua akan menjadikan rasa aman dan rasa sukacita yang penuh. Nah, ayat 5 dan 6 dikatakan di situ, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Inilah puncak nubuatan Yesaya. Seorang anak laki-laki yang menjadi pelepas dan juga mengerjakan keselamatan bagi manusia. Seorang penasihat ajaib. Kenapa disebut penasihat ajaib? Karena sebenarnya dia itu adalah pencipta dan juru selamat kita, yang merupakan penggenapan dari semua ajaran yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nasihatnya, perintahnya menolong kita menangani persoalan, memberikan rasa aman dan memberikan sukacita. Yang kedua adalah penyebutan dari Yesus adalah Allah yang perkasa. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, di Allah yang perkasa diterjemahkan atau ditulis sebagai El Gibor, pahlawan yang tak tertandingi. Jadi memang sungguh benar bahwa Yesus Allah yang perkasa sebelum kelahirannya. Yohanes sendiri mengatakan di Yohanes 1 ayat 3. Kemudian Yesus adalah Allah perkasa yang perkasa semasa hidupnya di dunia. Dia berkuasa atas alam
kemudian berkuasa atas penyakit, berkuasa atas kematian. Jadi ketika kita melihat apa yang terjadi ataupun apa yang sudah dilakukan Yesus waktu sebelum kelahiran, semasa pelayanan, bahkan ketika dia mati dan naik ke surga, itu semuanya merupakan sumber kemampuan dan sumber kekuatan kita ketika kita percaya kepada Dia. Yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Jadi memang Dia adalah Sang Pencipta, sumber pemelihara dan penguasa atas ciptaannya. Nah, kemudian yang keempat adalah Raja Damai. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani disebut Sar Shalom, orang yang menyingkirkan semua pengganggu kedamaian dan menjamin kesejahteraan. Mengapa disebut Raja Damai? Damai atau Shalom itu arti atau bisa diterjemahkan dalam pengertian keserasian, kemudian keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Dalam bahasa Yunaninya disebut eirene, itu kesatuan, keselarasan, dan kesepakatan. Hampir mirip ya. Dia disebut Raja Damai karena memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Dan di ayat 6 dari Yesaya 9 ini mengatakan, mengakhirinya dengan kalimat kecemburuan Tuhan yang melakukan semua ini. Allah yang cemburu mempertahankan kesucian dan kemuliaannya, yang mengasihi manusia, dan Dia mau manusia itu hanya berfokus kepada Dia saja, tidak berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Segala kegiatan yang berfokus kepada ilah lain akan memancing murka ataupun memancing kecemburuan Allah. Jadi Sang Raja Damai bukan hanya pembebas untuk kutuk dosa, tetapi sekaligus Allah yang cemburu, dan Dia ingin kita manusia hanya setia kepadanya saja. Nah, setelah kita mempelajari 2 poin tadi, Raja Damai, yang pertama adalah Dia sudah datang, kemudian kita juga memang harus merespon apa yang sudah kita baca dan kita mengerti. Dia sudah memberikan semuanya untuk kita, memberikan kedamaian, memberikan pembebasan dari maut. Terus kita, apa respon kita? Apakah kita hanya bersenang-senang saja, merayakan Natal dengan berpesta ria, ataupun ada hal-hal lain yang memang layak kita lakukan? Di ayat 11 dari Titus itu, di situ kita harus menyadari bahwa kasih karunia atau kemurahan Allah lah yang menyelamatkan kita. Jadi kita nggak bisa selamat dengan sendirinya, tetapi kita diberi kesempatan untuk diselamatkan. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengucap syukur untuk hal ini. Kemudian yang ayat ke-12 itu, kita harus meninggalkan kefasikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang fasik itu kalau menurut Alkitab itu adalah pengertiannya begini: orang yang berdosa tapi tidak mau mengakui dosanya. Atau yang sering kita memperhatikan, ada orang yang berdosa tapi nggak merasa.
dia merasanya benar gitu. Jadi dia nggak sadar bahwa dia sudah melanggar firman Tuhan. Jadi ya tenang-tenang aja, diulang lagi perkesalahan itu, sehingga ya ini disebut ciri-ciri dari orang fasik ya. Jadi ciri-ciri dari orang fasik itu adalah menolak kebenaran. Itu bisa dilihat dari Tesalonika 2 ayat 12. Kemudian suka melakukan kekerasan dari Kejadian 6 ayat 13. Dan terus-menerus merencanakan kejahatan dari Amsal 11 ayat 17. Bisa dalam bentuk iri hati, tidak mau mengampuni, kemudian licik, kemudian berbohong. Dan yang sering kita suka tidak menyadari, ciri-ciri orang fasik itu suka memandang rendah orang lain. Jadi ketika kita merasa pintar, kita memandang orang lain yang tidak sepintar kita, itu seolah-olah dia ya bodoh semuanya, seperti itu. Jadi kemudian menyembah berhala bukan berarti hanya patung, tetapi bisa sesuatu hal yang kita lakukan tetapi itu menjadi prioritas, bisa mengalahkan penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi lebih penting hobi misalnya, atau lebih penting kita melakukan sesuatu dibanding kita merenungkan firman Tuhan. Itu adalah penyembahan berhala. Dan satu hal lagi yang berkenaan dengan tidak mau mengaku dosa tadi, dia tidak mau bertobat, ya pasti tidak mau bertobat karena dia tidak merasa salah ya. Jadi mengabaikan, itu sering yang terjadi adalah mengabaikan kebutuhan orang lain. Nah, ayat 14 juga di situ Rasul Paulus berkata kepada Titus bahwa orang yang mendapatkan kasih karunia harus hidup kudus. Itulah tulisan Paulus tentang Yesus Kristus Sang Raja Damai. Mari kita lihat di sini, dia menyerahkan dirinya bagi kita. Bagi kita ya, kita yang percaya. Kemudian membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat. Jadi ketika kita menjadi umat Tuhan, sebenarnya Yesus itu sudah memisahkan kita, sudah menguduskan kita, karena kita itu adalah kepunyaan Dia sendiri. Dan yang diharapkan adalah umat kepunyaan Dia sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi inilah renungan kita pada pagi hari ini dalam jam doa sehari Sabtu pagi. Marilah kita sambut Natal dengan sukacita, marilah kita sambut dan kita nobatkan Sang Raja Damai kita. Biarlah kita semua boleh menjadi umat Tuhan, umat kepunyaan Dia sendiri yang boleh menyenangkan hatinya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.